Stellar Transformations, episode 20. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah memberitahu ayahnya fakta bahwa dia adalah seorang ahli Xiantian, Qin Yu sangat gembira di dalam hatinya. Dia telah lama mendambakan persetujuan dan pujian dari ayahnya. Dan hari ini, dia akhirnya dapat memberitahu ayahnya bahwa dia bukanlah orang yang tidak berguna. Kamu tidak bisa. Saat Qin Yu mendengar kata-kata Qin De, tubuhnya bergetar sekali. Wajahnya langsung pucat. Dia menatap Qin De dengan mata penuh ketidakpercayaan dan kemarahan. Mengapa? Mengapa aku tidak bisa? Qin Yu terus berkata, seolah-olah dia tidak bisa menerima jawaban Qin De. Matanya menjadi berkaca-kaca. Ia telah berusaha keras untuk melakukan latihan terbatas tanpa henti siang dan malam sejak ia berusia 8 tahun. Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti teman-temannya seusianya, tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan bahkan tidak pernah memiliki teman seusianya. Berkat sedikit keberuntungan dan fakta bahwa ia telah bekerja keras setiap hari selama 10 tahun, ia akhirnya mencapai tingkat kekuasaan saat ini. Mengapa dia berlatih keras tanpa mengeluh selama 10 tahun terakhir? Mungkinkah alasannya bukan untuk mencapai tingkat Xiantian sehingga ia dapat membantu ayahnya, membuat ayahnya bahagia dan membuat ayahnya bangga? Ayah, bukankah ayah baru saja mengatakan bahwa mencapai level Xiantian sudah cukup? Sekarang kekuatanku telah melampaui para ahli Xiantian biasa. Aku bahkan dapat bertarung dengan ahli Xiantian puncak manapun. Kenapa ayah masih menolak untuk membiarkanku pergi bersamamu? Qin Yu menatap ayahnya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Ekspresi Qin Yu yang geram dan tidak rela membuat hati Qin De sedikit gemetar. Yuer, tenanglah sedikit, Qin De berteriak dingin. Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku sudah tenang. Katakan padaku alasannya, ayah. Jika ayah tidak bisa meyakinkanku, aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Baiklah, Qin De langsung berkata, saat aku menjalani kesengsaraan, aku harus memilih tempat rahasia. Pamanmu Feng juga akan pergi bersamaku. Tentu saja fakta bahwa aku akan menjalani kesengsaraan adalah informasi rahasia, jadi hanya ada dua kemungkinan. Pertama, jika orang-orang Siang Guang tidak dapat mengetahui informasi ini, tidak akan ada yang datang menggangguku, yang tentu saja akan menjadi hal yang baik. Dalam hal ini, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi. Kedua, jika Siang Guang tahu bahwa aku akan menjalani kesengsaraan, dua sangsiannya akan datang menyerangku bersama-sama. Yuer, meskipun kekuatanmu tidak buruk, kamu tidak dapat membayangkan betapa kuatnya sangsian yang telah mengatasi kesengsaraan surgawi 4 dari 9 untuk menjadi pengikut Xiu Zhen. Qin De berkata sambil mendesah, meskipun itu hanya kesengsaraan surgawi 4 dari 9, membandingkan ahli Xiantian puncak biasa dengan Xiu Zhenis seperti membandingkan tanah dengan langit. Hanya dengan satu tebasan pedang terbang mereka, Xiu Zhenis dapat memenggal kepalamu dengan mudah. Jika kau pergi, kau tidak akan berguna dan hanya akan mati tanpa alasan. Karena itu, dalam kedua kasus, tidak ada gunanya bagimu untuk pergi. Lebih buruk lagi, kamu mungkin akan mati jika pergi. Qin De menatap Qin Yu. Yuer, inilah alasan mengapa aku tidak membiarkanmu pergi bersamaku. Setelah mendengarkan, Qin Yu tetap diam. Namun, meskipun diam, dia memancarkan aura yang kacau. Semakin kuat jiwa seseorang, semakin kuat pula auranya. Qin Yu memancarkan auranya secara tidak sengaja, tetapi saat ini, orang lain masih bisa merasakannya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Xiao Yu, Qin Zheng dan Qin Feng menatap adik laki-laki mereka. Ayah, apakah ayah masih ingat? Qin Yu sama sekali tidak memerhatikan kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Sebelum aku berusia 6 tahun, ayah sangat peduli padaku dan sering menghabiskan waktu bersamaku. Selama itu aku sangat bahagia dan riang. Dalam pikiranku, ayah adalah orang yang paling cerdas dan cakap. Namun, ketika aku berusia 6 tahun, aku dikirim ke Misty Villa. Qin Yu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya dia berbicara pada dirinya sendiri dan Qin De pada saat yang bersamaan. Semua orang menjadi tenang. Di Misty Villa, selain para pelayan dan penjaga, hanya ada aku, seorang anak berusia 6 tahun. Tidak ada seorang pun yang bisa bermain denganku. Aku kesepian, jadi setiap kali aku melihat matahari terbit atau terbenam, aku selalu berharap kapan kau akan mengunjungiku.
Setelah begitu banyak kekecewaan, kau akhirnya datang, tetapi kau pergi begitu cepat. Dan aku terus mengharapkanmu, tetapi kemudian aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena kau hanya mengunjungi Misty Villa sekali dalam 2 tahun penuh. Qin Yu terus berkata perlahan. Semua orang yang hadir membayangkan seorang anak berusia 6 atau 7 tahun tengah menyaksikan matahari terbit atau terbenam sambil menunggu kedatangan ayahnya, hanya untuk kecewa berkali-kali. Qin De menggerakkan bibirnya sedikit tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Di antara ketiga putranya, dia merasa paling berutang budi kepada putra ketiganya. Dia adalah orang yang paling sedikit menghabiskan waktu dengan Qin Yu, paling sedikit peduli pada Qin Yu, dan bahkan paling sedikit bertemu dengan Qin Yu. Aku heran kenapa kau tidak mengunjungiku. Mungkinkah aku tidak patuh dan membuatmu kesal? Atau aku terlalu tidak menyenangkan? Bahkan jika aku telah melakukan kesalahan, tidak bisakah kau memberitahuku saja karena aku bisa berubah? Tapi aku tidak bodoh. Kakak laki-laki sedang berlatih seni bela diri sementara kakak laki-laki kedua sedang mempelajari sesuatu tentang urusan politik dan kau sering mengajari mereka dan mengunjungi mereka. Akhirnya aku mengerti, kau pikir aku tidak bisa menjadi orang yang cakap jadi kau tidak peduli padaku. Qin Yu menggigit bibirnya, matanya berkilauan. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk berlatih menjadi ahli. Namun, dantianku tidak dapat menyimpan energi internal, jadi aku hanya dapat melakukan latihan eksternal. Pada tahun pertama, Master Zhao Yunsing yang mengajariku. Setiap hari, aku mulai berlatih saat hari masih remang-remang. Itu adalah latihan batas. Tepatnya, itu adalah latihan fisik yang melampaui batas. Aku merasakan sakit yang luar biasa dan kelelahan setiap hari. Aku sangat lelah sehingga aku seharusnya tidak dapat melanjutkannya, tetapi aku berpikir tentang kemampuanku untuk membuatmu bahagia nanti, jadi aku mengatupkan gigiku dan bertahan, kata Qin Yu perlahan. Mata Qin De menjadi basah. Ketika aku berusia 16 tahun, kau memberitahuku beberapa rahasia dan akhirnya aku mengerti bahwa bukan berarti kau tidak mencintaiku, tetapi kau memiliki urusanmu sendiri sehingga kau tidak punya waktu untuk memperhatikanku. Aku melihatmu, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua bekerja keras untuk tugas penting itu di masa depan, tetapi aku tidak dapat membantu apapun meskipun aku juga putra klan Qin. Aku hanya bisa menjadi pengamat. Malam itu kau berkata kecuali aku bisa mencapai level Xiantian, kau tidak akan membiarkanku memimpin pasukan untuk membunuh musuh kita. Saat itu aku memutuskan bahwa aku akan menjadi ahli Xiantian apapun yang terjadi. Wajah Qin Yu tiba-tiba tersenyum tipis, 10 tahun, setelah 10 tahun penuh akhirnya aku berhasil. Aku beruntung dan juga pekerja keras, tetapi tidak peduli apa yang terjadi, yang penting, akhirnya aku mencapai level saat ini. Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aura yang cepat dan ganas keluar dari tubuhnya. Sejak zaman dahulu, mereka mengatakan bahwa latihan eksternal tidak ada harapan dan tidak dapat mencapai level Xiantian. Tetapi aku tidak pernah mempercayainya. Aku selalu bekerja keras dan akhirnya aku berhasil. Ada sedikit rasa bangga di wajah Qin Yu. Setelah mencapai level di mana ia dapat menyamai ahli internal Xiantian puncak, bagaimana mungkin ia tidak bangga? Terlebih lagi, Qin Yu bahkan berlatih teknik eksternal, yang secara umum diakui jauh lebih sulit daripada teknik internal. Aku adalah ahli eksternal Xiantian. Terlebih lagi, sejak aku mencapai level Xiantian, aku telah banyak berkembang dan kekuatanku telah meningkat pesat. Aku ingin memberitahumu tentang ini karena kupikir, ketika kau tahu aku telah menjadi ahli Xiantian, kau akan memperlakukanku seperti kau memperlakukan kakak laki-laki dan kakak kedua dan mencarikanku tempat yang baik sehingga aku dapat membantumu juga. Qin Yu menatap Qin De. Tiba-tiba, ekspresinya tampak sedih. Haha, aku salah. Aku salah, benar-benar salah. Qin Yu tiba-tiba menjadi marah. Dia berkata dengan keras kepada Qin De, ayah, ketika aku lemah, ayah tidak membutuhkanku dan tidak membiarkanku membantu ayah. Aku tidak menyalahkan ayah untuk itu dan menggertakkan gigiku untuk bekerja keras. Namun sekarang kekuatanku telah mencapai tingkat di mana aku jauh lebih unggul dari para ahli Xiantian biasa. Ayah masih tidak membiarkanku membantu ayah, menyingkirkanku. Bagaimana mungkin aku bisa tenang ketika aku melihat ayah menghadapi bahaya? Ayah, apakah ayah pikir ini sama dengan peduli padaku? Tidak, itu sama sekali tidak. Itu malah menyakiti perasaanku. Haha, aku berlatih keras setiap hari dan malam, meninggalkan hiburan yang dinikmati oleh orang-orang sezamanku, meninggalkan segalanya. Aku membenamkan diri dalam pelatihan selama 10 tahun. Haha, 10 tahun, tidak kurang. Untuk apa aku berlatih selama 10 tahun? Apa gunanya berlatih sampai ke tingkatanku saat ini? Qin Yu tidak dapat menahan air matanya mengalir di wajahnya. Tujuannya,
Tujuan 10 tahunnya adalah hal yang paling ia junjung tinggi selama 10 tahun terakhir. Hari ini ia menemukan bahwa tujuan itu telah sia-sia, bagaimana mungkin ia tidak bersedih? Ayah, aku tahu kesengsaraan surgawi 4 dari 9 sangat menakutkan jika ayah gagal mengatasinya. Tubuh Kim Yu mulai bergetar. Dia tidak dapat membayangkan betapa terkejutnya dia jika ayahnya meninggal. Jika ayah meninggal, bukankah kegigihanku selama 10 tahun terakhir akan sia-sia? Aku telah berlatih tetapi aku masih tidak berguna. Ayah, tidak peduli apapun, bisakah ayah setidaknya menemukan kegunaan untukku? Dengan cara ini, bahkan jika aku meninggal, aku tidak akan menyesal. Tapi, kau tidak memberiku kesempatan, sama sekali tidak ada kesempatan. Kau hanya mengatakan tidak ada gunanya bagiku untuk terlibat dalam hal ini. Ayah, kau bahkan tidak memberiku kesempatan. Bagaimana kau bisa yakin bahwa aku tidak berguna? Bagaimana? Kim Yu menatap Qin De dan menggeram keras dan serak. Matanya berubah merah. Tiba-tiba, Qin Yu tertawa terbahak-bahak dengan sedih dan melengking. Aku sudah tahu itu. Ayah, dalam pikiranmu, putra ketiga ini selalu tidak berguna, kan? Tidak peduli apa yang terjadi, aku selalu sama sekali tidak berguna. Bahkan ketika aku telah mencapai level Xiantian, aku tetap tidak berguna. Aku tidak berguna di masa lalu, dan sekarang aku juga tidak berguna. Ayah, kupikir, bahkan ketika kita berperang nanti, mungkin kau masih tidak akan menemukan kegunaan yang baik untuk seorang ahli Xiantian sepertiku, kan? Qin De tidak bisa berkata apa-apa. Memang, dalam perang mendatang, pasukan korps tempur akan dihitung bahkan hingga ratusan ribu sehingga ahli Xiantian tidak akan terlalu berguna. Qin De pada dasarnya tidak pernah peduli dengan peran Qin Yu dalam perang mendatang. Melihat ekspresi Qin De, Qin Yu tertawa. Haha, aku hanyalah orang yang tidak berguna, orang yang paling tidak berguna. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, tidak peduli seberapa banyak kemajuan yang aku buat dalam latihan, aku akan selalu menjadi orang yang paling tidak berguna. Ini menggelikan. Untuk apa aku berlatih? Untuk apa aku berlatih? Apa gunanya latihanku? Qin Yu tertawa terbahak-bahak lalu menangis dalam diam. Air matanya perlahan mengalir. Qin De menatap Qin Yu di depannya, putra ketiga yang tidak pernah ia pedulikan. Tiba-tiba ia merasa sangat malu dan sedih. Ia membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengatakan sepatah kata pun karena ia tidak tahu harus berkata apa. Memang, dalam benak Qin De, Qin Yu tidak berguna. Apa yang baru saja dikatakan Qin Yu sepenuhnya benar. Aku memang bodoh, benar-benar bodoh. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum paksa. Yuer, Qin Zheng dan Qin Feng hendak mengatakan sesuatu, tetapi Qin Yu mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Qin De dan berkata dengan tenang, Ayah, maafkan aku. Aku ceroboh dengan apa yang kukatakan. Pertama kali, ini adalah pertama kalinya dia melampiaskan sepenuhnya perasaannya yang terpendam selama bertahun-tahun. Kamu, aku, melihat Qin De hendak mengatakan sesuatu, Qin Yu berkata sambil tersenyum paksa, Ayah, sekarang aku sangat bingung, aku harus tenang. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Setidaknya dalam setengah tahun sebelum kesengsaraanmu tiba, aku tidak akan kembali untuk mengganggumu. Qin Yu menoleh ke Feng Yuxi dan berkata, Paman Feng, bisakah kau menonaktifkan mantra pengekang yang melingkari itu? Feng Yuxi segera mengirimkan berbagai aliran energi elemen, menonaktifkan mantra pengekang itu. Qin Yu mendongak dan bersiul. Sesuatu kemudian menukik turun dari langit seperti sambaran petir hitam. Seperti kilat, tubuh Qin Yu naik ke punggung elang hitam yang tingginya 10 meter di udara, meninggalkan beberapa bayangan. Setelah duduk di punggung elang hitam, tiba-tiba, dia membungkuk sedikit dan memeluk leher elang hitam itu. Xiao Hei selalu menjadi temannya selama bertahun-tahun, jadi ketika dia meringkuk di bulu hangat Xiao Hei, pikirannya menjadi tenang. Dia menepuk Xiao Hei dengan lembut dan berkata, Xiao Hei, ayo pergi, ayo kembali ke villa berkabut. Xiao Hei juga merasakan bahwa Qin Yu sangat sedih saat ini. Dengan mengepakkan sayapnya, angin tiba-tiba bertiup kencang dan elang hitam itu terbang tinggi ke langit. Dalam sekejap, ia menghilang di cakrawala. Wajah Qin De menjadi sangat pucat, tampak seperti wajah orang sakit. Menengok ke langit, dia tahu Qin Yu telah pergi dan tidak akan kembali setidaknya selama setengah tahun. Setengah tahun ini mungkin akan menjadi setengah tahun terakhir Qin De di dunia. Kata-kata Qin Yu terus-menerus menusuk hatinya seperti pisau tajam, tetapi dia tahu bahwa putranya bahkan lebih menderita daripada dirinya sendiri. Meskipun dia berduka, dia merasa malu dan menyesal lebih, malu dan menyesal yang tak tertandingi. Namun, dalam kehidupan Qin De, apakah dia akan mampu menebus apa yang telah dialami Qin Yu?
Di puncak Gunung Donglan, sebuah siluet emas bergerak sangat cepat. Siluet itu tidak jelas dan halus seperti kabut. Di satu sisi, seekor elang jantan hitam besar mengepakkan sayapnya. Matanya yang tajam tertuju pada siluet emas itu. Siluet emas dan elang ini adalah Qin Yu dan Xiao Hei. Qin Yu telah berlatih seperti ini selama lebih dari 20 hari. Selama periode waktu ini, dia tidak beristirahat, makan dan minum, tetapi pikirannya semakin membaik. Dibandingkan saat dia baru saja meninggalkan istana, seluruh tubuh Qin Yu saat ini jauh lebih cepat dan lebih ganas. Tiba-tiba siluet emas itu berhenti, 36 aliran energi emas itu lenyap sepenuhnya, memperlihatkan sosok Qin Yu yang kesepian. 36 gambar diagram Trans Heaven kedua telah dikuasai sepenuhnya. Qin Yu melihat seluruh kulit tubuhnya. Begitu dia mengerahkan sedikit kekuatannya, sangat luar biasa, cahaya keemasan samar mulai bergerak di bawah kulitnya. Selain itu, Qin Yu menemukan bahwa tubuhnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan. Dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan untuk menilai tubuhnya saat ini secara akurat. Xiao Hei, ayo pergi. Qin Yu memanggil Xiao Hei, yang langsung berteriak kegirangan beberapa kali. Kemudian, setelah ia duduk di punggung Xiao Hei, dengan mengepakkan sayapnya, Xiao Hei segera meninggalkan Gunung Donglan dan memulai perjalanan lainnya. Saat ini sudah memasuki musim dingin dan salju putih turun dari seluruh langit. Di cabang Heavenly Net, halaman cabang ini ditutupi dengan selimut salju tebal. Qin Yu menginjak selimut salju secara langsung dan hanya meninggalkan sederet jejak kaki samar. Karena salju terus turun, jejak kaki itu juga menghilang dalam waktu singkat. Silakan duduk, Tuan Liu Xing. Seorang wanita genit meletakkan daftar misi di hadapan Qin Yu. Dia langsung beralih ke bagian misi kartu emas dan membaca sekilas resume target misi tersebut. Ketika dia memilih misi, dia tidak peduli dengan kekuatan lawan secara keseluruhan dan hanya memperhatikan orang seperti apa lawannya. Jika lawannya adalah seorang penjahat, dia akan menjalankan misi tersebut, tetapi jika lawannya adalah orang baik, dia akan melewatkan misi tersebut. Tentu saja, dia tidak begitu bosan hingga akan melindungi orang baik itu. Misi kartu emas nomor 6, kata Qin Yu dingin. Wanita genit itu segera memberinya misi lalu mengedipkan mata padanya dan berkata dengan genit, Tuan Liu Xing, di luar sedang turun salju lebat. Silakan menginap di sini, tidak akan terlambat untuk menunggu sampai salju berhenti besok sebelum pergi. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan kanannya yang halus dan memegang tangan Qin Yu. Lepaskan, ucap Qin Yu dengan tenang. Wanita genit itu menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Xing benar-benar. Saat hendak mengatakan sesuatu, dia merasakan kejutan berpindah kepadanya dari tangan Qin Yu dan tidak dapat menahan diri untuk melepaskan pegangannya dengan sensasi geli. Qin Yu segera berbalik dan melangkah ke salju tebal yang tak terbatas. Wanita genit itu mengikuti siluet di tengah salju tebal dengan matanya. Tiba-tiba dia melihat siluet itu berubah menjadi beberapa bayangan dan menghilang. Siapapun yang berani datang untuk membunuhku, pasti punya keinginan untuk mati. Demonic Flaming Hand, bunuh dia untukku, kata seorang pria gemuk dengan angkuh. Senyum dingin samar muncul di sudut mulut Qin Yu yang bertopeng emas. Ya, seorang pria botak berlengan satu menatap Qin Yu dan berkata dengan dingin, pembunuh kartu emas, siapa yang mengira bahwa seorang pembunuh sepertimu akan secara terbuka menghalangi jalan kita alih-alih menggunakan serangan diam-diam. Kau benar-benar bodoh, mampu mati di tangan api iblisku, kau bisa bangga akan hal itu. Qin Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berpikir dalam hati, ahli Xiantian tingkat menengah, terlalu lemah. Jagoan, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Yu melesat melewati pria botak berlengan satu itu seperti seberkas cahaya, membuatnya benar-benar tercengang. Kemudian dua teriakan memilukan terdengar berturut-turut. Tubuh Qin Yu telah menghilang. Setelah menyelesaikan misinya, tentu saja dia telah pergi. Tangan kananku hilang. Melihat ke tempat di mana satu-satunya tangannya dulu berada, Demonic Flaming Hand membeku karena ngeri. Baru saja, kecepatan Qin Yu begitu cepat. Tanpa memberi kesempatan bagi Demonic Flaming Hand untuk melawan, ia memotong satu-satunya tangan lawan dengan serangan pisau. Kemudian, dengan kecepatan yang sama, ia langsung memenggal kepala pria gemuk itu dengan serangan pisau lainnya. Setelah itu, ia mengambil kepala pria gemuk itu dan pergi dengan ringan. Dari awal hingga akhir, dia hanya membutuhkan waktu sesaat. Memang, setelah menguasai diagram Trans Heaven kedua, kekuatanku secara keseluruhan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Itu, ditambah dengan berhentinya aku menggunakan pelindung lengan dan kaki besi hitam serta kaos dalam emas hitam, telah membuatku sangat cepat. Mungkin seorang ahli Xiantian puncak hanya bisa secepat aku.
Ada senyum percaya diri di wajah Qin Yu saat ini. Setelah berlatih diagram Trans Heaven kedua, kekuatan Qin Yu meningkat pesat. Tubuhnya telah berubah lebih jauh lagi. Dari segi ketahanan tubuh saja, bahkan senjata besi hitam tidak dapat lagi melukainya. Pertahanan tubuhnya telah menyamai pertahanan kaus dalam emas hitam. Oleh karena itu, Qin Yu telah melepaskan kaus dalam emas hitam dan pelindung lengan serta kaki dari besi hitam. Lagi pula, mengangkat beban pada dasarnya tidak terlalu berguna pada levelnya saat ini. Tuan Liu Xing sangat cepat. Dalam waktu singkat Anda sudah menyelesaikan misinya. Wanita yang menyambut Qin Yu menyanjungnya sambil tersenyum. Setelah menerima hadiah, Qin Yu membuka daftar misi dan langsung berkata, misi kartu emas No. 3. Dalam 3 bulan penuh Qin Yu menjalankan 9 misi kartu emas, rata-rata 3 misi per bulan. Semua misi adalah misi kartu emas tetapi ia menyelesaikannya dengan mudah. Semua target dibunuh olehnya secara terbuka terlepas dari tingkat kekuatan mereka. Bahkan ada 2 ahli Xiantian fase akhir di antara mereka. Bahkan saat menghadapi ahli Xiantian tahap akhir, Qin Yu tidak menggunakan pedang api dan sarung tangan api. Ia membunuh lawan dengan tangannya sendiri. Meski begitu, lawan tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Dengan kekuatan Qin Yu saat ini, bahkan saat menggunakan tangan kosong, ia sudah dapat memberikan perlawanan yang baik terhadap ahli Xiantian puncak manapun. Cahaya keperakan dan emas dari 2 diagram Trans Heaven benar-benar telah mengubah tubuhnya secara drastis. Ini juga merupakan penyebab peningkatan kekuatan Qin Yu. Tuan Liu Xing, mengapa Anda tiba-tiba berhenti menerima misi? Wanita yang menyambut Qin Yu bertanya dengan ragu. Melihat catatan bahwa Qin Yu telah menjalankan 9 misi berturut-turut baru-baru ini, dia awalnya berpikir bahwa Qin Yu akan terus menerima 1 misi lagi. Bagaimana aku bisa terus membuang waktuku untuk misi-misi ini? Target mereka sama sekali tidak menantang. Qin Yu menerima hadiah itu, berkata dengan acuh tak acuh lalu pergi. Jelas sikapnya telah berubah. Tidak lagi apatis seperti 3 bulan yang lalu. Seseorang keluar dari belakang aula tempat misi dilakukan. Mengikuti jejak kepergian Qin Yu dengan matanya, dia sedikit mengernyit dan berkata tidak menantang. Bahkan ahli Xiantian tahap akhir pun tidak menantang sama sekali. Di hutan pegunungan tanpa nama. Sudah 2 bulan, Qin Yu telah tinggal di hutan pegunungan tak bernama ini selama lebih dari 2 bulan dan berlatih diagram Trans Surga ketiga di sini. Karena memiliki pengalaman sebelumnya dengan 2 diagram lainnya, tentu saja ia telah berlatih diagram Trans Surga ini dengan sangat mudah. Namun, yang mengejutkan Qin Yu adalah, diagram Trans Surga ketiga berbeda dari 2 diagram sebelumnya. Alasannya adalah, diagram Trans Heaven ketiga secara tak terduga telah menciptakan energi Xiantian ungu. Energi Xiantian ini telah meresap ke seluruh tubuhnya di setiap tempat. Tidak masalah apakah itu dantian, otot, tulang atau saluran, selama itu adalah tempat di tubuhnya, akan ada energi Xiantian di dalamnya. Dengan seluruh tubuhnya terbungkus dalam 36 aliran energi ungu, Qin Yu menukik turun dari langit seperti kilat. Ia kemudian dengan kejam menghantamkan kaki kanannya ke tanah. Anehnya, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tanah. Akan tetapi, seluruh area tanah di sekitarnya mulai bergetar. Dalam waktu singkat, ledakan. Dengan suara keras, tanah dalam radius beberapa puluh meter dari Qin Yu meledak, menciptakan awan debu yang besar. Ketika debu telah mengendap, sebuah kawah dengan keliling beberapa puluh meter dan kedalaman 10 meter muncul. Saya hanya butuh waktu 1 bulan untuk menguasai diagram Trans Surga pertama atau kedua. Diagram Trans Surga ketiga ini secara tak terduga membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan. Qin Yu berhenti, 36 aliran energi ungu di sekelilingnya juga menghilang. Cahaya ungu murni di tubuhnya berangsur-angsur menghilang juga. Dari luar ke dalam, dibandingkan dengan 2 diagram Trans Heaven sebelumnya, diagram Trans Heaven ketiga jauh lebih hebat. Tidak hanya memperkuat tubuhnya, diagram ini juga menciptakan energi Xiantian ungu khusus yang hanya dimiliki oleh seni misterius Trans Heaven ini. Sudah setengah tahun, ayah akan segera mengalami kesengsaraannya. Qin Yu diam-diam mengerang. Dia tidak senang saat ini meskipun kekuatannya meningkat pesat. Selama setengah tahun terakhir, Qin Yu bertanya-tanya tentang tujuan hidupnya. Apakah mungkin ia menjalani hidupnya seperti orang biasa di benua Qinlong, yang akan menikah, punya anak, lalu menua? Tidak, dalam benaknya, menempuh jalan ini sama sekali tidak dapat diterima. Sejak kecil, Qin Yu telah bercita-cita menjadi seorang ahli agar ia dapat membantu ayahnya. Tapi sekarang, mungkin aku salah sejak awal. Seseorang tidak selalu bisa hidup untuk orang lain. Jika aku hidup seperti itu, aku tidak hanya akan lelah, ayah juga akan berada di bawah tekanan besar.
Qin Yu perlahan-lahan pergi ke sisi sebuah danau di hutan pegunungan. Meskipun melihat gelombang giok di depannya, dia terus-menerus merenung dalam benaknya. Selama setengah tahun terakhir, Qin Yu telah berlatih dan menjalankan misi, tetapi dia selalu merenung. Untuk apa aku hidup? Itulah yang dipikirkan Qin Yu. Qin Yu memiliki keinginan di lubuk hatinya, keinginan rahasia. Namun, dia tidak pernah berani membiarkan keinginannya itu meledak sepenuhnya. Di dalam hatinya, dia sangat senang bertarung sampai mati dan menembus batas kemampuannya. Penganut Xiuzenisme, kepulauan abadi di luar negeri, dan dunia Xiuzen, itulah keinginan yang selama ini disembunyikan Qin Yu di dalam hatinya. Saat itu, ketika ia mendengar uraian Fen Yuzi tentang dunia Xiuzen, ia langsung dipenuhi dengan keinginan untuk dunia Xiuzen ini. Dulu kekuatannya tidak cukup, tetapi diagram Trans Heaven telah memberinya kesempatan. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Ia mendambakan kehidupan seorang Xiuzenis naik ke langit tingkat 9, turun ke dasar laut, melawan binatang iblis, bersaing dengan Xiuzenis untuk mendapatkan harta karun, melawan surga dan neraka, mengejar batas kehidupan. Qin Yu mendambakan kehidupan yang penuh darah dan gairah. Namun, untuk menjalani kehidupan seperti itu, ia harus memiliki, pertama, kekuatan sejati dan, kedua, tekad. Ia mesti memiliki kekuatan seorang Xiuzenis dan tekad seorang penyendiri. Karena ayah dan saudara-saudaranya tidak dapat menjelajah ke tempat yang tidak diketahui dan berkelana bersamanya, akankah Qin Yu dapat meninggalkan ayah dan saudara-saudaranya? Ingat, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Putra-putra klan Qin tidak akan gentar menghadapi apapun, bahkan kematian. Kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya itu kembali terngiang di telinga Qin Yu. Tiba-tiba dia tertawa, baiklah, hidup di dunia ini, mengapa aku harus takut pada sesuatu? Lagi pula, aku telah menjalani hidup yang salah. Aku tidak boleh hidup untuk orang lain. Kehidupan seperti itu telah melelahkan aku dan ayah. Aku harus hidup untuk diriku sendiri. Ayah, kakak laki-laki, kakak kedua, aku akan menjalani hidupku sendiri. Mata Qin Yu berbinar. Xiao Hei, setelah ayah mengatasi kesengsaraannya, aku akan menjalani hidupku sendiri. Apakah kau ingin mengikutiku? Kata Qin Yu sambil membelai kepala Xiao Hei. Xiao Hei segera melebarkan sayapnya dan menepuk punggung Qin Yu dengan lembut sambil terus mengangguk. Qin Yu tertawa begitu melihat ini. Tidak peduli apa yang akan terjadi, setidaknya Xiao Hei akan selalu menjadi temannya. Xiao Hei, ayo pergi. Hidup membosankan hanya akan membuang-buang waktu. Ayo kita lihat apakah Heavenly Net punya misi yang menantang. Qin Yu langsung melompat ke punggung Xiao Hei. Xiao Hei langsung mengepakkan sayapnya lalu menghilang seperti seberkas cahaya. Qin duduk. Dia duduk di kursi. 3 orang lainnya, termasuk lelaki tua berpakaian biru, manajer Gemin, dan Fen Yuzi juga duduk satu persatu. Tempatnya sudah dipilih. Semuanya hampir siap. Kita hanya perlu menunggu 37 hari lagi, kata Qin de acuh tak acuh. Semakin dekat dengan masa kesusahan, semakin jelas ia merasakan waktunya tiba. Dan ia akan menjalani masa kesusahan dalam 37 hari. Pria tua berpakaian biru itu berkata sambil mengangguk, ada banyak binatang iblis di alam liar. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tahap jindan. Bahkan jika Wu Xing dan Wu De menemukan munculnya kesengsaraan surgawi di alam liar, mereka pasti akan berpikir bahwa itu adalah binatang iblis yang sedang mengalami kesengsaraan. Jadi, jika Yang Mulia dapat mengatasi kesengsaraan, klan Siang tidak akan menyangka bahwa kita akan memiliki ahli seperti Yang Mulia di pihak kita. Lokasi yang dipilih Yang Mulia sungguh sangat cerdik, kata manajer Gemin setuju. Qin De menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, mari kita tunggu untuk melihat apakah aku bisa melewati kesengsaraan surgawi hidup-hidup sebelum mengatakan sesuatu. Baiklah, saudara Feng dan manajer Gemin, kalian berdua silakan pergi dulu. Aku dan si berpakaian biru harus membahas beberapa hal. Saya pamit, Yang Mulia. Manajer Gemin membungkuk dan berkata. Namun, Fen Yuzi hanya melipat tangannya untuk memberi hormat. Keduanya lalu pergi. Lelaki tua berpakaian biru dan lelaki tua berpakaian abu-abu adalah 2 manajer umum Heavenly Net. Umumnya, Qin De hanya memanggil 2 lelaki tua ini dengan nama sandi mereka, berpakaian biru dan berpakaian abu-abu. Faktanya, dia tidak pernah memanggil mereka dengan nama asli mereka. Kali ini, Qin De telah memutuskan bahwa lelaki tua berpakaian biru akan mengikutinya saat dia pergi ke suatu lokasi di wilderness untuk menjalani kesengsaraan sementara lelaki tua berpakaian abu-abu akan terus mengelola operasi Heavenly Net. Berpakaian biru, kali ini pilihlah 5 ahli Xiantian tahap akhir dari panah rahasia, yang awalnya dikelola oleh Paman Lian, dan biarkan manajer game memimpin mereka. Di jaringan surgawimu, temukan beberapa ahli Xiantian tahap akhir di 2 jaringan.
Pada saat yang sama, undang pembunuh Liu Xing untuk ikut juga. Ada senyum tipis di sudut mulut Qin. Pria tua berpakaian biru itu juga tersenyum. Heavenly Net terbagi menjadi Inner Net dan Outer Net. Namun, ia tidak dapat secara langsung mengendalikan anggota Outer Net dan hanya dapat mengundang mereka. Mengenai pembunuh Liu Xing ini, Qin, sebagai pemimpin Heavenly Net, telah memperhatikannya dengan saksama selama beberapa waktu. Pembunuh Liu Xing itu sangat kuat. Menurut laporan bawahanku, dia telah menjalankan 9 misi berturut-turut baru-baru ini dan menyelesaikannya dengan mudah. Bahkan ada ahli Xiantian tahap akhir di antara target, tetapi, ketika menghadapi pembunuh Liu Xing ini, mereka tidak punya pilihan selain terbunuh. Kekuatannya seharusnya telah mencapai puncak level Xiantian. Pria tua berpakaian biru itu menyatakan pendapatnya. Saat ini, Qin sedang membutuhkan para ahli yang sesungguhnya. Hari itu, dia memberitahu Qin Yu bahwa para ahli Xiantian tingkat atas tidak dapat melawan para ahli Xiuzhen. Apa yang dia katakan dapat dianggap benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Dalam pertarungan 1 lawan 1, itu pasti benar. Namun, jika 5 atau 6 ahli Xiantian tingkat atas bergabung dan menggunakan senjata suci tingkat menengah pada saat yang sama, maka apakah itu benar atau tidak akan menjadi masalah lain. Semua ahli Xiantian tingkat puncak sangat cepat, bagaikan kilat. Jika 5 atau 6 ahli Xiantian tingkat puncak menyerang bersama-sama, seorang Xiuzhenis tingkat Jindan akan kesulitan menghadapi mereka. Jika tubuhnya hancur, Xiuzhenis tersebut akan tamat. Meskipun energi unsur seorang Xiuzhenis tingkat Jindan sangat dalam, struktur tubuhnya hampir tidak berbeda dengan tubuh orang biasa. Jadi, begitu organ dalamnya hancur berkeping-keping, ia juga akan mati. Qin saat ini membutuhkan ahli puncak Xiantian, atau ahli Xiantian tahap akhir minimal. Namun, ahli Xiantian tingkat atas terlalu sulit ditemukan. Saat ini, menurut penilaian Qin, pembunuh bayaran Liu Xing ini adalah ahli Xiantian tingkat atas. Selain itu, dilihat dari misi yang telah dijalani pembunuh bayaran Liu Xing, dia juga dapat dipercaya. Berpakaian biru, kau harus mengundangnya secara pribadi. Jika perlu, kau bisa mengancamnya dengan paksa. Tentu saja, dia tidak boleh diberitahu tentang lokasi kesengsaraan dan juga identitasku. Ketika saatnya tiba, membiarkan dia mengikuti kita sudah cukup, kata Qin. Dia tidak khawatir tentang identitas pembunuh misterius Liu Xing ini. Bahkan jika Liu Xing adalah musuh, apakah itu akan membuat perbedaan? Bagaimanapun, Qin tidak bisa membiarkan dia tahu apapun. Ya, aku akan mengundangnya secara pribadi. Pria berpakaian biru itu membungkuk dan berkata. Qin Yu merasa sangat aneh bahwa terakhir kali dia mengambil misi, eksekutif cabang Heavenly Net itu mengatakan kepadanya bahwa tetua tertinggi Heavenly Net meminta untuk berdiskusi dengannya. Sebagai pembunuh kelas atas Heavenly Net, dia juga tahu bahwa ada 2 tetua agung. Dia bertanya-tanya mengapa tetua agung ini mengundang dirinya untuk bertemu dengannya hari ini. Setelah mereka sepakat, Qin Yu pergi ke kedai teh. Saat ini, tidak ada tamu di kedai teh itu. Dia sedikit mengernyit. Anda sudah sampai, Tuan Liu Xing. Mengapa Anda tidak naik ke sini? Serangkaian tawa seorang pria terdengar dari lantai 2. Kaki Qin Yu bergerak, seluruh tubuhnya menghilang ke udara tipis sekaligus lalu muncul di tempat tangga dan lantai 2 bertemu. Kecepatannya sangat cepat dan mencapai tingkat yang mengejutkan. Begitu cepatnya namun tidak menimbulkan suara angin. Tetua berpakaian biru itu terkejut dalam hatinya. Ia tahu bahkan ia sendiri tidak dapat mencapai kecepatan itu. Ia melihat ke arah tangga paling atas dan melihat seorang pria berdiri di sana, yang tingginya sekitar 1,75 meter dan tampak sangat kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, tetua berpakaian biru itu memiliki perasaan yang tak terlukiskan bahwa pria di depannya tampak sangat familiar. Begitu Qin Yu melihat lelaki di hadapannya, matanya melotot karena ia secara tak terduga mengenali tetua agung Heavenly Net ini sebagai tetua misterius berpakaian biru yang sesekali muncul di samping ayahnya. Gerakan-gerakan tetua berpakaian biru dan tetua berpakaian abu-abu yang biasa dilakukan sangat rahasia, hanya saja kedua tetua ini kadang-kadang muncul di istana pangeran. Di seluruh istana, hanya sedikit orang seperti Qin Yu yang tahu tentang keberadaan tetua berpakaian biru dan tetua berpakaian abu-abu ini. Tetua Agung Heavenly Net, kata Qin Yu sambil menatap tetua berpakaian biru itu. Senyum samar yang tak terduga muncul di sudut mulutnya.